Pagi ini kita akan mengaji kitab Tafsir Jalalain surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 sampai dengan 19. Silakan dibuka surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 dan 19. Insyaallah bersama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyinal karim amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Wallahu alam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah akan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Insyaallah. Hendaklah orang wal tanzur, dan hendaklah orang itu memperhatikan. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah memperhatikan nafsun seseorang ma qaddamat, akan nikmat gitu kan. Ma qaddamat, apa yang telah diperbuat. Ligodin, untuk hari esok, yakni untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian Allah akan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, sangat waspada, bima ta'malun, dengan apa yang engkau kerjakan. Wala takunu, dan janganlah kamu seperti. Wala takunu, dan janganlah engkau jadi kalladzina, seperti orang-orang nasullaha, yang telah lupa Allah akan Allah. Fa'ansahum, maka melupakan Allahum kepada mereka, anfusahum, akan dirinya mereka. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik. A'udzubillahi min dzalik. La yastawi, tidak sama, ashabun nari, para penghuni neraka, wa ashabul jannati, dan para penghuni surga. Ashabul jannati, para penghuni surga itu, humul faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah diberikan panjang umur, sehat jasmani rohani. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah ini pahalanya beda dengan pahala sholat yang lain, waktu-waktu yang lain.
dalam Al-Quran, wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat fajar, salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, kelompok malaikat siang dan kelompok malaikat malam. Salat subuh berjamaah sama dengan salat sunat semalam suntuk. Masya Allah. Padahal tadi kita nggak tidur ya, tapi karena ikut sholat subuh berjamaah dicatat sama malaikat sholat terus malam suntuk. Luar biasa. Kemudian orang yang sholat berjamaah itu kana fi zimmatillah, gitu kan, ada di dalam jaminan tanggungan Allah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah. Amin ya robbal. Surat Al-Hasyr, surat ke-59, 18. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Orang kafir nggak ada yang ngomong. Orang kafir nggak ada yang ngomong ayat ini, nggak ada yang bicara. Orang munafik juga nggak diajak. Yang diajak bicara oleh Allah di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, itu namanya orang beriman. Bagaimana Pak Kiai, ada orang percaya sama Allah tapi nggak mau melaksanakan syariat Nabi Muhammad, itu imannya batal. Batal. Nggak percaya kepada adanya surga dan neraka, tapi sama Allah percaya, batal. Imannya batal. Sebab iman itu harus ada hubungan dari 6, iman pada Allah, iman pada Rasul, iman malaikat, iman kitab, iman. Tapi Yahudi percaya adanya Allah, percaya malaikat Jibril juga percaya, tapi marah itu si Yahudi itu kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul. Gitu. Kenapa? Karena malaikat Jibril nurunin wahyu kepada Nabi Muhammad, nggak suka gitu. Maka di sini dalam ayat lain, man kana Jibril wa Mikail, ajal musuh malaikat Jibril mau Mikail, itu dalam surah Al-Baqarah ada itu. Ya. Jadi walaupun dapat iman, dapat ngaku ada iman ya, tapi nggak bisa. Tetap aja innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Apa perintahnya orang beriman? Ittaqullah. Yang pertama takwa kepada Allah. Yang kedua wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Nih, setelah Allah merintahkan takwa kepada Allah, gitu kan, pada orang beriman, takwa kepada Allah. Wahai beriman, takut kamu sama Allah. Oh, yang selanjutnya apa? Wal tanzur, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, harus evaluasi. Gitu. Untuk apa? Di hari esok, liqad, untuk hari esok. Gitu. Nah ini untuk hari akhirat. Satu ya, dalam beriman takwa sama Allah, kemudian harus memperhatikan seseorang pekerjaan-pekerjaan yang telah lalu untuk hari esok. Gitu. Apa yang telah kita kerjakan dari mulai akhir balik sampai sekarang, apa kita kerjakan, berapa kali perintah Allah yang kita laksanakan dan berapa kali larangan Allah kita kerjakan. Nah itu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, perhatikan ya. Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah beriman, bertakwa, sudah evaluasi saya untuk hari esok. Sudah. Tapi kata Allah, wattaqullah, kamu harus takwa juga kepada Allah. Udah suruh takwa, suruh memperhatikan untuk hari esok. Perintah Allah datang lagi, wattaqullah, takwa kepada Allah. Berarti takwa sangat ditekankan.
Karena ada orang yang sudah rajin ibadah, Pak Denny ya, rajin sholat, rajin puasa, tapi hatinya tidak ada rasa takut, tidak merasa khawatir di hadapan Allah, apakah diterima apa enggak nih, gitu. Itu ciri jelama orang yang soleh itu, kalau udah ibadah ngomong begini, ya Allah apakah diterima apa enggak saya. Doanya gimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau Maha mendengar. Wa tub alaina innaka antat tawwabur. Itu doa itu supaya amalan kita diterima oleh Allah. Itu Allah tuh baik sekali, baik banget. Suruh ibadah, nabinya diturunin supaya kita, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sholat, ada ilmunya sholat. Allahu Akbar. Allah itu luar biasa gitu. Nah tapi kita jangan terlena, harus ada khauf setelah ibadah. Ya Allah, kami takut su'ul khotimah, ya Allah. Lihat baca awal sejarah, dalam sejarah para nabi, sejarah di zaman Rasul, orang yang sudah tadinya iman pada Allah tuli murtad, nauzubillahi min. Di sini makanya ditekankan wattaqullah, kudu takwa. Orang yang sudah beriman, sudah bertakwa, sudah evaluasi, memikirkan untuk akan esok, awas, wattaqullah, kudu sieun maneka Allah. Jangan sieun kami toha, ulah sieun ka pamajikan, kudu sieun ka Gusti Allah. Orang-orang takwa ini manusia aneh menurut kita ya. Ya ja'allahu makhraja. Punya persoalan apapun pasti ada jalan keluar, ada way out-nya. Itu orang beriman, makhraja. Yang kedua, bedanya orang iman, orang takwa dan bukan orang yang takwa itu beda. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah ini, makanya Allah memerintahkan di dalam ayat 19, 18 ini sampai 2 kali. Yang pertama, wal tanzur apa ya ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kudu memikirkan, kudu memikirkan gitu kan, pekerjaan untuk hari esok. Itu cirinya orang takwa. Kalau manusia sudah memikirkan untuk hari esok, berarti dia sudah jadi orang takwa. Hari esok itu apa? Hari akhirat. Bukan besok hari Senin, bukan, tapi hari akhirat. Emang ada hari di akhirat? Ada. Beda enggak? Beda. Dari mana dalilnya? Itu Quran surat Al-Haji. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahunan di alam dun. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Terus apa? Yang kedua, wattaqullah, dan takwalah engkau pada Allah. Nah, tapi ujungnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
maha waspada, sangat waspada apa yang kita kerjakan. Subhanallah, gitu kan? Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala maha meneliti terhadap apa yang kamu teliti, waspada. Teliti kita sama Allah, sholatnya, puasa, zakat, naik hajinya, teliti sama Allah. Khabirum bima, diwaspadai. Nah, jadi Allah sampai 2 kali. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada malam, yang sore pagi ini, setelah mendengar ayat ini, mudah-mudahan kita selalu bertakwa. Amin. Selalu bertakwa. Tadi sudah sampaikan, orang bertakwa itu yarzuqu min haitsu la yahtasib, gitu kan? Yakhruju ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan, yaj'al lahu makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, ya. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ayat selanjutnya, nih tadi kan perintah Allah sampai 2 kali. Sekarang Allah sayang kepada kita. Apa tanda sayangnya? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Wahai orang beriman, janganlah engkau seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah. Subhanallah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah. Kalau begitu, fa'ansahum anfusahum. Allahu Akbar. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah melupakan kepada mereka akan diri mereka. Allahu Akbar. Kalau kita sudah lupa sama Allah, sama diri kita juga nggak ingat. Kenapa? Apa maksudnya itu? Ayataroku li ta'atihi. Janganlah engkau seperti orang yang meninggalkan taat kepada Allah. Fa'ansahum, maka Allah melupakan akan diri kepada mereka. Anfusahum, akan diri mereka. Itu kan? Yuqaddimu laha khairan. Allah Akbar. Dia enggak mau itu untuk dirinya berbuat baik. Ciri orang yang lupa kepada dirinya sendiri itu sholat, datang zakat enggak mau zakat, datang puasa enggak puasa, disuruh naik haji takut mati, padahal orang Islam ngakunya. Makanya ada orang zaman Rasul, ada orang yang ngaku sudah masuk Islam. Wah, Allah dibantah, belum Islam kamu, aku beriman. Ada zaman sahabat Nabi, orang Badui ngaku beriman kepada Allah. Maka kata Allah, "Qul lam tu'minu." Sampaikan oleh Muhammad kepada orang Badui itu, kamu belum beriman. Jangan ngaku-ngaku aku beriman. Kata Allah, jangan. Tapi kata Allah aslamna. Kullam tu'minu, gitu. Jangan kau berkata ngomong-ngomong iman, tapi katakanlah aku baru masuk Islam. Masya Allah, ngaku Islam tapi belum beriman. Itu namanya anfusahum taroku li ta'atihi, meninggalkan untuk melupakan untuk diri sendirinya. Ayat taroku
bi ta'atihi. Mereka sudah lupa kepada Allah. Cirinya orang lupa, taraku ta'atahu, mereka meninggalkan sholat, meninggal zakat, meninggal puasa. Itulah yang dikatakan kalladzina nasullah, orang-orang yang telah lupa kepada Allah. Maka dengan demikian akibatnya fa'ansahum, maka Allah meninggalkan kepada mereka, tidak peduli. Cek kurang temah EGP emangnya gua pikirin. Sudah dibiarkan sama Allah, gitu kan? Rajin nggak musot. Kadang-kadang dikasih kaya, kadang-kadang dikasih sehat panjang, kadang-kadang dikasih kekayaan yang banyak, gitu. Apalagi sedangkan yang bikin lupa itu apa? Dunia. Yang bikin manusia meninggalkan ibadah, itu gara-gara dunia. Itu sihir dunia luar biasa, sihirnya kuat. Ya dunya aqalu minal qalili, di layan pesantren nih. Wa asikuha adzalu minadzalili, tusimmu bisihriha kauman wa tu'mi fahum mutahayiruna bila dalili. Ya dunia, hakikat dunia itu adalah aqallu binal qalil, sedikit daripada sedikit. Pang saeutik nu saeutik nyata dunia dibandingkan yang paya akhirat. Kalau kita punya waktu 65 tahun, di akhirat mah cuma 2 jam setengah euy. Duh sekedeung sebentar. Allah. Maka para sahabat tidak terkesan dengan kemewahan dunia. Lu sebentar lagi juga berpisah sama gua gitu. Lihat mobil mewah, lihat kendaraan mewah, lihat rumah mewah. Lo sebentar lagi gua akan pulang. Dunia sementara, akhirat selamanya. Gitu ngomongnya kalau orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, waduh, terlena, kapelet gitu. Nah, jadi kalau baheula ada orang yang ini cerita lama ya. Nah, cerita lama yang paling asik. Orang bujangan ganteng apel ke suatu wanita. Karena gara-gara nggak bawa kendaraan nggak diterima. Jual aki-aki umur 60 tahun mau mobil sedan, terima. Eta ngaranna kapelet kudun dunia. Padahal teh bogohon ya ke aki-aki. Bahkan yang paling menarik, saya sudah diceritakan di sini, tapi nggak apa-apa ya. Ada orang kapelet kudunya punya anak gadis cantik, ada yang melamar kakek-kakek, gitu kan? Gitu. Yang setuju orang tuanya, tapi anaknya masih perawan, masih muda, dikawinkan ke aki. Kema itu calon mertuanya itu apa namanya seneng sama kekayaan calon mantunya, dipaksa sampai dirayu, dibujuk gitu kan. Karena apa? Karena terlena dengan dunia, lupa kepada Allah, lupa kepada perasaan putrinya. Kalau ibu bapaknya demi harta, kalau putrinya bukan, walaupun banyak harta, kalau nggak bogo buat apa? Bayangin umur 17 tahun dikawinkan yang umur 67 tahun, bayangkan. Sok nyambung wae. Banyak yang begitu. Banyak isim sekarang mah. Bapak tau nggak isim? Tahu. Istri simpenan. daripada jina gue punya isim aja deh. Yang tuanya nggak tahu. Allah Akbar. Nah, janganlah engkau orang beriman seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Taraku li ta'atihi, meninggalkan taat kepada Allah. Itu ciri orang yang lupa kepada Allah. Gak ingat. Subhanallah. Qalil wa asyikuha adallu minadzalil. Orang yang berasik-asik dengan dunia, menurut ini ulama, orang hina di atas hina. Terlena, sekarang mau asik kan terlena. Masya Allah, terlena. Ya Rasulullah, terus wae gawe macul, terlena. Bawa mobil, suara adan ada, terus aja bawa mobil dilewat, nggak berhenti dulu, nggak johor dulu. Itu namanya nasullah, orang Islam yang sudah dengan lupa dengan Allah. Cirinya taraku li ta'atihi, meninggalkan taat kepada Allah. Bagaimana nanti akibatnya? Fa'ansahum anfusahum, maka Allah meninggalkan mereka, melupakan mereka untuk diri mereka. Nah, ini orang beriman
kalau sudah lupa kepada Allah, kemudian dilupakan sama Allah, maka pangkatnya berubah. Yang tadinya orang beriman jadi orang fasik. Rajin eta si eta ibadahna euy, salatna rajin, berjamaah rajin, tapi geus boga dunya manehna salat Arab. Eta tadinya beriman jadi ai murtad mah henteu, ngan disebutkeun ulaika humul fasikun, jelema fasik. Jelema fasik mah di Islam oge banyak. Segala yang dilarang sama Allah dikerjain aja. Pas ditegur, kamu kan tahu tuh, tahu gua dosa minum arak tahu, main juri gua tahu, gitu ngomongnya. Tungtungna bagaimana gua aja deh, gitu. Makanya ada lagi orang yang orang ngaku Islam, gak apa-apa di neraka juga banyak temen artis-artis pada cantik katanya. Ih gelo, edan itu jelema malam cek kurang Sunda mah. Nggak takut sama apa? Sama neraka nggak takut ya? Katanya masih banyak teman di sana, banyak artis, Michael Jackson, Allahu Akbar, bintang-bintang film yang tidak, dia suka. Asu, itu fa'ansahum. Maka yang tadinya dia itu orang beriman, maka berubah. Wa ulaika humul fasikun. Itulah orang fasik ingin. Orang yang meninggalkan taat kepada Allah, yang tadinya dia beriman, maka berubah menjadikan fasik. Bagaimana ketika orang fasik sudah taubat tidak kembali lagi? Walaupun dia ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun begitu, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah mau hidayah ka jalma anu fasik. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Masya Allah, ini ayat cantik sekali, gitu kan? Cantik sekali ayat selanjutnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka yang penduduk surga, ya beda atuh. Wal sarwa. Bahkan calon surga yang calon ahli neraka sudah bisa diketahui Bapak. Bisa punya rumusan. Gitu kan? Kata para ulama dikatakan bahwa tanda-tanda cari surga itu ada 4 kurang-kurangnya. 1, wajhun malihun, secara fisik dilihat secara fisik wajahnya yang malihun, ceria, welcome. Jadi wajahnya wajah welcome, bukan ganteng, bukan, wajah ceria, wajah cek urang supantema sopan, pamentena marahmai, senyum, gitu. Yang kedua wayadun nah, kemudian yang kedua wayadun sakhiyun, tangan yang baik, murah tangan, selalu ingin memberi, bahagia dia memberi daripada diberi. Nah itu ahli surga itu sudah ketahuan di dunianya. Ketiga wakalamun thayyibun, ngomongnya bener, hade, nggak paduai ngomongnya, tidak menyakiti orang lain, pikir ngomong teh. Mau nasihat itu kalamun thayyibun, rajin baca Quran, rajin baca hadis, nasihat menasehati, nasihat supaya orang jadi orang baik, disilat wakalamun thayyibun, itu ciri ahli surga. Ya, wajahnya marahmai, selalu ingin memberi. Yang ketiga namanya apa? Ngomongnya baik-baik saja. Yang keempat wa qalbun naqiyun, wa qalbun taqiyun, cek sawareh wa qalbun naqiyun, hati yang bersih, hati yang takwa kepada Allah, itulah calon penghuni surga. Udah ketahuan. Pak Kiai bisa nggak ngerin orang ahli surga? Bisa. 1, wajhun malihun, wajah marahmai.
tidak wajah cabokeun, teu wajah baut, teu kos kuburan beungeutna gitu kan. Yang kedua, wayadun sahiyun, ingin memberi terus. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu ahli surga. Wa kalamun thayyibun, ngomongnya hade, indah bicaranya. Apalagi ruhama ubainahum, saling sayang menyayangi. Subhanallah, luar biasa. Sebaliknya ahli neraka, wajahnya mengerikan, tidak ada wajah damai. Yang kedua, koret merege hese cap jahe. Kamasin bung mere ka pasantren bung kapan enggak mau. Tapi buat poya-poya mau dia, jalan-jalan ke puncak mau. Tapi diminta sumbangan enggak ada bilangnya. Hanya bener-bener enggak ada, hilang duitnya. Allahu Akbar. Maaf ya lagi kosong, padahal ngisi. Ada orang yang minta maaf ya Pak, prasaban lagi kosong. Dompetna leungit sia kanyahon gitu. Allah. Koret jelema di surga, ahli neraka. Kemudian ngomongnya menyakitkan, kasar. Yang kasar yang menyakitkan. Nah itu cilah neraka. Kemudian yang keempat, wa qalbun, hati yang keras. Wa qalbun qasyun, hati yang keras. Suara adzan tidak tersentuh, dinasihat tidak tersentuh, keras hati. Itu namanya bahkan asyadu qaswah, lebih keras daripada batu kalau orang kafir. Allahu Akbar. Maka hatinya keras, ngomongnya enggak enak, itu kan. Leungeunna koret, wajahnya tidak damai. Allahu Akbar. Maka kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allahu Akbar. Datang ke akhirat, dia akan masuk neraka. Orang ahli surga akan masuk surga. Parikun fil jannati wa parikun fis sa'ir. Ada segolongan manusia yang masuk surga, jangan neraka. Allahu Akbar. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Ya Allah, ini saya bukan ahli firdaus, tapi saya tidak kuat untuk masuk neraka. Nah itu ngomongan Abu Nawas. Gitu, nggak pantas masuk surga tapi tidak mau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahim. Allahu Akbar. Kalau seandainya orang kafir memakai pakaian, kalau seandainya penghuni neraka itu pakaiannya ditebarkan ke dunia, maka dunia akan hangus, makin panas. Terus yang paling kaget, ibu-ibu, bapak-bapak yang paling kaget ya, giginya saja ahli neraka jahanam, giginya itu sebesar gunung Uhud. Ayo, bapak-bapak udah ke Mekah kan? Pengen tahu giginya saja, gerahamnya 1 gram sama dengan gunung Uhud. Bagaimana bibirnya, bagaimana hidungnya, bagaimana kepalanya, berapa itu? Besar penduduk ahli neraka itu. Allah. Dan kalau sudah kulitnya sudah lapuk, sudah hancur, diganti lagi kulit yang baru, disiksa lagi. Tuh ashabun nar. Makanya habis sholat itu jangan lupa doa Allahumma ajirna minan. Makanannya buah jakum, minumannya air nanas jeung air timah. Allahu Akbar. Itu ashabun nar. Banyak. Kalau ahli surga, Masya Allah, kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Itu di surga. Ketika dia dihadiahkan makanan, ada jeruk, ada sawo, ada melon, apalagi
Yang merah itu apa? Yang belenong gede itu buah apa? Semangka ada. Anggur, apalagi zaitun ada. Pisang. Dalam keterangan nanti pertama-tama yang dimakan ahli surga itu pisang. Cuman pisang surga dong, bukan pisang Ambon, pisang surga. Anggur surga. Bagaimana rasanya? Nggak bisa dibayangin. Mala ain ro'at wala udunun sami'at. Pendamping yang paling sedikit pendampingnya si suami itu 72 piring minimal. Postur tubuh kita diganti juga sama dengan Nabi Adam itu di surga. Bukan segini, bukan. Bukan. Nanti dikembalikan lagi postur tubuh kita seperti idealnya Nabi Adam alaihissalam. 30 meter berapa? 33 meter. Lumayan juga ya. Kalau ada orang seperti Nabi Adam sekarang masuk masjid, waduh nyundul ini. Mal bisa asup masjid. Mobil mal asup, motor penyo. Naik kereta mal bisa, naik pesawat mal bisa. Kalau ada ujung-ujung orang sebesar Nabi Adam sekarang, naik pesawat nggak bisa, kereta nggak bisa, naik kapal laut juga, kapal induk. Allahu Akbar. Nah, beda makanannya. Kedatangan, gitu kan? Kedatangannya ahli surga disambut ku Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi kalau ahli neraka, waktu masuk neraka disambutnya bukan sama Allah, tapi khazanatuha. Alam ya'tikum nazir. Gitu. Datang palamana asukan. Kata kunci ahli neraka, gitu. Apakah sudah datang kepada kalian peringatan, mubalik kiai ngajak kamu? Qalu bala, betul. Kiai Arifin datangin saya, ustaz ngedatangin saya surat cek mana gitu. Tapi kenapa? Tapi kami tidak ikut. Laukuna nasmau au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami waktu itu menggunakan akal kami sehat itu. Tapi sekarang kan ada orang yang bilang akal sehat, ya enggak? Itu harus benar-benar akal sehat. Tapi tan salat. Awan asal etan can boga iman anu sehat. Gitu. Ada orang yang mengatakan mengklaim akal sehat tapi tara sholat, eta sebenarnya akalnya belum sehat, imannya belum sehat. Gitu. Menurut Al-Quran kan ada akal, ada pikiran gitu kan. Pala takilun apala tadakkarun. Allahu Akbar. Bagaimana hadirin kaum muslimin di komen ku Gusti Allah ujung ayat ini, ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya penghuni surga itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ada awal tiada akhir. Masya Allah. Tapi itu jelema wanian, ada orang yang wani tadi nah YouTube itu surga dan neraka tidak abadi kata. Bakal hancur sepenuhnya. Eta mengarang di mana bu? Eta dari mana nggak tahu pikirannya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas kholidina fiha abada. Kalau di neraka ada yang abadi, ada yang enggak. Kalau di neraka, kalau di surga mah kholidina fiha abada, selamanya. Kholid, langgeng, abada selama-lamanya tidak ada. Tapi ada orang yang berani sekarang itu dengan akal pikirannya bahwa beliau mengatakan bahwa neraka dan surga tidak abadi, akan hancur. Itu. Kalau keyakinan orang beriman mah surga itu selamanya ada, tidak akan rusak. Itu. Neraka tidak akan rusak. Gitu. Kita keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ada yang berani sendirian nggak ya? Ngarang. Allahu Akbar. Udah jelas dalam surat Al-Bayyinat, gitu kan? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Man pasarul Quran biroihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran ingin kehendak otaknya sendiri, tidak berkompromi dengan hadis, tidak berkompromi dengan pendapat ulama, jadi ujuk-ujuk
menurut pendapat saya begini. Ngarang juga orang wanian amat itu orang. Bahaya itu orang. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mau kompromi dengan ulama-ulama soleh, kompromi dengan hadis yang sahih. Demikian hadirin kaum muslimin, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.